Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Sudah mulai mengkaji-kaji belum sih Bang, apakah nanti akan dipakai kemana nih anggaran setelah nanti kembali gitu dari Komisi 10? Apakah akan dirapatkan juga setelah masih sidang dimulai? Ya, jadi dengan adanya putusan MK itu tentu kami di Komisi 10 pertama menyambut baik. Yang kedua tentu harus mulai kita pikirkan distribusi anggaran MBG yang kembali ini. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Yang kedua, sarana prasarana. Kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi pemerintah hari ini melakukan revitalisasi satuan pendidikan. Nah ini tidak hanya sampai tahun 2026, 2027 juga kami usulkan, bahkan sampai 2029. Nah kemudian yang ketiga, digitalisasi pendidikan. Itu juga menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting dalam rangka perbaikan mutu dari siswa-siswi kita. Nah kami dorong arahnya ke sana, termasuk peningkatan gaji dan kesejahteraan dosen. Nah ini juga penting. Nah sehingga harapan kami, anggaran yang tidak lagi digunakan untuk MBG itu menuntaskan infrastruktur dasar pendidikan. Berikutnya selain itu, ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesnek terkait dengan buku mata pelajaran yang akan dirubah, kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah dengan catatan. Kan? Satu, buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik, materi, isi, kontennya juga tentu harus dirubah, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan, kemudian dilakukan uji publik. Ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu. Kemudian berikutnya tentu harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung. Dan harapan kami juga besok pada saat diumumkan melalui nota keuangan, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi juga akan diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Bang, tapi dari Komisi 10 sendiri sudah ada perhitungan loh sih, berapa sih anggaran yang akan kembali setelah nantinya MBG dikeluarkan dari pos pendidikan gitu Bang? Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560.000 lebih guru se-Indonesia ini. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar lain, gaji dan tunjangan guru ini. Gaji dan tunjangan guru ini juga harus diperhatikan. Dan ini mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Besarannya berapa? Ya tentu kita akan diskusi menyesuaikan dengan fiskal negara kita ini. Gitu, tapi ya. udah ada soundingnya ya Bang, buat besok itu bakal disampaikan juga. Kami belum tahu hari ini, tetapi harapan kami di Komisi 10 itu juga akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Mungkin ya, karena setelah TNI, Polri, Ya, jadi ASN, saya berharap pengabdian tanpa ikhlas dari guru, pengabdian yang ikhlas dari guru-guru kita ini juga benar-benar bisa dihargai oleh pemerintah. Kami sangat setuju tukin TNI dinaikkan, kami sangat setuju gaji hakim dinaikkan, tetapi kami akan lebih setuju lagi kalau gaji guru juga ikut naik. Gitu. Ya. Komentar sedikit Bang soal yang kapal Yasmin kebakar Bang. Kan sekarang baru bilang
Ya, Iya Bang. ya sebagai warga Nusa Tenggara Barat yang memang masyarakatnya kemarin ikut menjadi korban, tentu kami meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi total karena ini kejadian yang kedua di bulan ini. Kemarin terjadi di sebelah utara perairan Madura, sekarang di Selat Lombok. Nah, walaupun korbannya cuma satu yang meninggal, tetapi lagi-lagi jangan melihat angkanya. Perbaikan total harus dilakukan, kemudian syarat-syarat kapal yang menyeberang, syarat-syarat muatan kapal yang ikut menyeberang, itu juga harus betul-betul dicek lebih lebih teliti lagi, agar tidak terjadi. Karena informasi yang saya dapat, itu sumber apinya dari salah satu muatan kapal, yaitu mobil box di situ, yang mengakibatkan kebakaran. Nah, tentu ini menjadi evaluasi semua, Kemenhub, kemudian ASDP, dan seluruh operator kapal yang beroperasi, tolong dicek kembali kelayakan kapal sebelum berlayar, termasuk penumpangnya. Dan tentu kami sangat prihatin terhadap kejadian ini, tapi alhamdulillah penanganan yang cepat yang dilakukan oleh teman-teman di Basarnas, kemudian teman-teman di pemerintah daerah, yang di Kabupaten Lombok Barat, polisi, dan seluruh aparat yang tergabung untuk melakukan evakuasi, alhamdulillah kami sangat apresiasi. Nah, ini kan kapal-kapal pariwisata di Labuan Bajo kan juga sering kali tenggelam atau bermasalah gitu. Ini apa sanksinya kurang ketat atau pengawasannya? Ya tentu pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi. Operator-operator dicek, kemudian kapal-kapal yang ada dicek lagi, apakah memang layak untuk berlayar atau tidak, dan jangan memaksakan. Kalau misalnya sudah tidak layak, ya sudah. Ya perlu perbaikan dan sebagainya, ya tolong jangan hanya mencari keuntungan saja. Kemudian cuaca kita yang selalu berubah-ubah juga tentu harus menjadi perhatian. Hari ini kita nggak tahu di Selat Bali gelombang berapa meter, ternyata di Selat Lombok tidak setinggi itu. Nah itu kan juga harus koordinasi lintas lembaga ini diperlukan. Kementerian Perhubungan, BMKG, nah itu juga perlu untuk disinkronisasikan. Lalu izin sedikit lagi balik lagi ke soal guru. Bang, kemarin ini kan Permendagri mengatakan bahwa soal guru-guru yang non ASN ini ada dua opsi, katanya akan diangkat menjadi ASN pusat atau ASN daerah. Nah ini kalau dengan Komisi 10 sendiri pembahasannya sudah sejauh apa nih Bang? Jadi pembahasan kami di Komisi 10 terkait 3 klaster guru ini. Jadi ada P3K paruh waktu, penuh waktu, dan PNS. Sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak dikenal istilah paruh waktu. Yang ada adalah PNS dan P3K. Nah, paruh waktu ini bagi yang 35 tahun ke atas itu diangkat menjadi penuh waktu. 35 tahun ke bawah itu diusulkan melalui rekrutmen CPNS yang akan dibuka tahun ini. Khusus CPNS guru akan dibuka tahun ini. Tentu, apakah mutlak diangkat langsung menjadi penuh waktu, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini sedang digodok terus oleh Direktur Jenderal GTK, dan kami di Komisi 10 juga terus mengawal, terus mengkoordinasikan agar ini bisa tuntas. Jadi tidak ada klaster lagi, adanya hanya PNS dan P3K. Rekrutmen juga ada, rekrutmen CPNS. Kuotanya berapa, itu sedang dihitung. Tapi yang jelas kekurangan kita 560.000 guru, tapi karena keadaan fiskal kita, maka paling tidak 50% dari itu akan dibuka formasinya tahun ini. Bang, itu kan ada juga salah satu opsinya adalah menarik pengangkatannya itu dilakukan oleh pusat karena kondisi fiskal daerah. Jadi ya, memang di Kemendikbud anggarannya mungkin enggak Bang untuk misalkan opsi itu diterapkan Bang? Ya memang pengangkatan dari pusat menggunakan APBN, dan setelah kami hitung paling tidak maksimal 50% dari kebutuhan guru itu yang akan dibuka formasi tahun ini. Kan kebutuhannya 560.000 sekian. 50%-nya sekitar 200 ribuan seluruh Indonesia. Jadi pasti formasinya dibuka. Insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh.
Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026 kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP.
IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah, payah membatik. Orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia.
kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya terima kasih. Sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi. Kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabonomics, ini Marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini soalnya. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin. Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut
menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara-saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita.
Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt, atau saya ulangi, 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bulian, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk
puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. 2 perusahaan swasta besar telah bekerja. 2 BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant sea wall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur pelindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Sea Wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant sea wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih. Harus menjadi jalur pertumbuhan baru. Dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant sea wall ini. Proyek giant sea wall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant sea wall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu hari ini kita umumkan, kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan
Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional, beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF
kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran, tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri. Terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa. Kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua
dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebijakan. Rahayu Rahayu. Selesai. Persiapan penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menandatangani. Penandatanganan selanjutnya, berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Ketua DPD RI untuk menandatangani.
Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan kita dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 29 Juni 2026, pemandangan umum fraksi atas materi yang disampaikan Presiden mengenai rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Oleh karena itu kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pemandangan umum fraksinya masing-masing. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.